Tarik napas selama 4 detik. Coba. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 detik. 1, 2. Ya, apalagi nih tadi apa namanya? Jenis gejala penyebab. Sekarang apa sih bedanya dengan depresi? Nah, sekarang depresi dan gangguan kecemasan adalah dua kondisi medis yang berbeda, baik gejala dan penyebab dan perawatannya. Untuk membedakannya penting untuk memahami tanda dan gejalanya masing-masing. Apa aja tuh tanda dan gejalanya? Coba dari cemas dulu. Orang dengan kecemasan mungkin mengalami khawatir dengan masa depan. Nah, atau jangka panjang memiliki pikiran yang tidak terkendali, menghindari situasi yang bisa menimbulkan kecemasan agar perasaan dan pikiran tidak menjadi beban, memikirkan tentang kematian. Dalam arti takut Takut mati. mati. Kadang depresi juga gitu juga ya. Depresi endingnya kayak gitu juga. Enggak, Kagak, bukan kalau- takut mati, tapi kalau dia pengen mati. pengen Lebih kan. parah ya itu. Iya. Intensitasnya lebih parah. Kalau cemas biasanya emang yang dikhawatirkan masa depan, jangka panjang. Padahal ya kita tahu sendiri, kita kan bukan peramal. Iya, sama Nah. kayak overthinking juga. Sama overthinking Iya, juga. takut sama masa depan. Masa depan. Mikirin terus nanti bagaimana ya kan. Kita udah kemarin kan bilang bagaimana nanti. Yang kemarin. Bagaimana nanti. Terus juga aku juga ada pengalaman juga nih. Apa sih penyakitnya? Penyakitnya itu dengan suara-suara tapi pusing gitu loh. Halusinasi. Halusinasi juga ada juga. Mungkin pusingnya itu yang aku pikir besok akan pusing lagi itu yang pemicunya sebenarnya seperti itu. Pusing hari Takutnya ini, hari ini besok pusing lagi. iya. Besok pusing lagi. Iya, seperti itu. Jangan seperti itu juga. Pusing yang berulang-ulang. Iya, Bisa begitu ya. iya. Itu yang ditakutin, memang ada rasa takut juga dari situ. Nah, sekarang untuk tanda depresi adalah sering merasa putus asa dengan asumsi bahwa tidak ada hal positif yang akan terjadi di masa depan untuk diri sendiri, merasa tidak berharga, memikirkan tentang kematian karena keyakinan yang terus-menerus bahwa hidup tidak layak dijalani atau merasa menjadi beban bagi orang lain. Dalam kasus depresi sehingga berat pikiran bunuh diri yang lebih spesifik. Bisa bunuh diri kan, takutnya bunuh diri ini. Karena menyendiri juga kali ya, bisa ya. Karena depresi dia menyendiri, nggak cerita. Cerita itu kan penting juga kan. Penting. Cerita, sharing. Penting. Gitu. Oke, lebih jauh tentang depresi episode berikutnya. Hari ini kita masih bahas soal cemas. Cemas dan perbedaannya ya, depresi. Tadi kan cemas dan depresi perbedaannya gitu. Jadi bisa juga begini, dari cemas itu muncul depresi. Bisa jadi. Contohnya gimana, Mas? Hah? Contohnya. Ya tadi soal duit misalnya. Iya betul. Ya, kalau, Utang deh misalnya utang. ya kalau utangnya bangsa 100.000, 50.000 ya udah gitu kan. Itu aja masih lu pikirin sampai 6 bulan gitu. Tapi deh kalau utangnya sampai jutaan kan lu bisa depresi. Awalnya kita cemas nggak bisa bayar. Lama-lama mikir kayaknya nggak mampu bayar. Nah. Ya kan? Akhirnya depresi. Ingin gimana nih menyelesaikannya nih? Cemas dan depresi gitu ya. Gimana cara menyelesaikannya nih? Duit nggak punya buat bayar. Akhirnya kan ada kepikiran untuk mengakhiri hidup ya kan, jadi gitu. Iya gitu. Bahaya itu ya kan, dari cemas. Makanya utang tuh bahaya. Jangan sampai berhutang, apalagi sama pinjol ya. Jangan. Aduh, ngeri tuh. Bunga berbunga itu masalahnya. Repot. Kayak bunga hari kasih sayang. Berbunga. Kalau duit kita bunga berbunga sih nggak apa-apa, double. Karena Utang berbunga. utangnya berbunga. Waduh. Makin minus berarti kan. Cuman balik lagi tadi ke kecemasan nih. Masih penasaran gua nih. Ya kan? Karena nih menarik membahas kecemasan. Apalagi judulnya bisa membuat petaka gitu buat si pencemas. Jadi yang kita harapkan dari bahasan episode kali ini, berat buat sobat bujang yang sering-sering cemas gitu, ya kan? Bisa dapat pemahaman, bisa dapat ini edukasi. Supaya jangan sampai benar-benar ya. Iya.
lebih baik ditangani secara awal gitu ya. Ya, Mumpung masih Masih. nervousnya atau gugupnya atau cemasnya masih intensitasnya ringan, Nah. cari pertolongan. Biar jangan terlalu numpuk. Udah susah nanti. Apa tuh guys? Yang pertama nih. ya harus ke ahlinya Ke dah. ahlinya. Ya, Psikiater sekolah. benar gitu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Iya. Bahaya. Bahaya, apalagi kalau tadi udah mulai ada serangan panik, Hmm. ya kan? Itu terus di tengah di tengah banyak orang cemas, itu udah harus konsultasi paling enggak, ya kan? Gitu. Nah, Cara mengatasi Cara apa, mengatasinya. cemas ya, cara mengatasi cemas ya. Bagaimana Ya, cara mengatasinya? Selain dengan obat-obatan juga nih dan psikoterapi, ada beberapa cara sederhana nih yang dapat dilakukan secara mandiri dan telah terbukti. Ini terbukti dapat mengurangi gejala kecemasan, yaitu menarik napas dalam. Menarik napas dalam. Gimana caranya menarik napas Coba, dalam? gimana, Bu Dokter Edi? Yang pertama, tarik napas selama 4 detik. 1, 2, Itu 3, ngomongkan napas. 4. Ini. Terus Tahan Kemudian selama- selama 7 detik. Terus 7. Lepaskan perlahan-lahan lama 8 detik. ulang. Ya, sobat bujang ikutin ya di rumah ya, yang lagi cemas. Coba. Caranya tarik napas selama 4 detik. Coba. 1, 2, 3, 4. Tahan 7 detik. 1, 2, 7. Lalu lepaskan kembali perlahan-lahan selama 8 detik. Alhamdulillah. Lega nih. Lakukan berulang-ulang tuh ya. Lakukan berulang-ulang sampai pikiran tenang. Nah, tahu nggak kenapa harus menarik napas gitu ya? Jadi menurut penelitiannya, ketika kita lagi menarik napas dalam-dalam itu ya, tubuh kita jadi rileks. Asal dilakukan yang benar, narik napasnya tadi ya, 4 kali itu ya kan. Sehingga saraf-sarafnya gitu, aktivitas saraf itu penyebab kecemasan itu, jadi otak bisa berkurang gitu. Jadi tadi ketika narik napas tuh langsung ke otak sebenarnya yang kita lakukan. Transmitter. Neurotransmitter. Sekali lagi. Tarik napas. Berapa kali? Berapa hitungan? 4 ya? Tarik napas 4 detik. 4 detik. Tahan 7 detik. Lalu lepas 8 detik perlahan-lahan. Alhamdulillah. Mantap. Hilang. Hilang utang gua. Langsung batuk. Yang berikutnya. Memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketika merasa cemas, fokus Anda akan terganggu. Jika ini terjadi, cobalah untuk kembali fokus pada hal yang akan dilakukan. Misalnya, jika ada jadwal membersihkan rumah, lakukanlah. Jika ada jadwal berkumpul dengan teman, pergilah. Duduk diam tanpa melakukan apapun dan hanya fokus pada kekhawatiran tentang hal-hal yang mungkin terjadi, justru akan memperburuk rasa cemas. Nih dia nih, aku pernah mengalami juga nih. Gimana? Panik, kurang fokus. Jadi emang kata dokter, kamu tuh cemas. Aku baru tahu, cemas. Oh ya udah. Ya udah. Itu karena apa ya? Ya itu aku punya STEAM. Terus memang jadi perasaan kok takut. Aku sharingnya seperti itu ke dokter. Kenapa nggak ada takut sama pelanggan gitu. Oh dinyatakan cemas gitu kata dokter. Langsung cemas. Langsung diagnosa gitu. Langsung tembak dor. Mungkin dia karena kurang fokus itu kali ya. Iya, lo kemana-mana pikir fokusnya kemana-mana lagi ya. Padahal kan fokus lo harusnya ya nyuci motor fokusnya. Ketika ada pelanggan cuci motor. Tapi fokus lo kan teralihkan kemana-mana gitu. Bukan ke situ. Ya kan, usaha STEAM motor ya fokusnya cuci motor. Makanya dibilang di sini langsung memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Jadi begitu ada motor masuk mau cuci ya cuci saat itu juga gitu. Jadi hilang.
gara-gara apa dapat obat ya mulailah berpikir fokusnya lebih tajam alhamdulillah nih. Sebenar kayak gue juga begitu dulu waktu gue kerja di perusahaan yang tadi tuh, ya kan? Begitu gue lihat kerjaan gue segini, buset, ya kan? Tapi begitu kalau gue cemas doang gue liatin aja gini nih kapan kelarnya gitu, nggak kelar gitu. Tapi begitu gue ambil nih satu kertas, gue ketik, ya akhirnya kelar juga gitu. Mau nggak mau just do it. Gitu ya, lakuin aja. Lakuin aja. Iya, jangan mikirin Jangan mikirin nanti bagaimana. Apa gimana nanti? Lakuin juga. Gitu. Seringkali memang cemas ini mengalihkan fokus kita. Gitu. Lebih parah lagi misalnya gini tadi, gue cemas nih, keluar dulu gitu kan, balik lagi kagak berkurang kan, Iya. ya kan, mau ditambahin kerjaannya repot. Ya gitu. mungkin emang campur juga dengan kelupaan kali ya. Jadi emang daya ingat sama pikiran itu nggak menyatu gitu. Ya Kan jadinya bisa kurang jadi. fokus gitu kan. Iya. Jadi bisa gitu kan. Ya karena lu nggak fokus, jadi hal-hal yang harusnya lu inget jadi nggak inget. Jadi ada gejala overthinking juga ya. Iya. Iya, gejala itu. Karena lu ngingetnya yang lain-lain tadi. Gitu. Gangguan kecemasan kan gejalanya kan Fokus. overthinking. Nah, selanjutnya apa nih? Bujang 3D. Cara mengatasi anxiety. Ada lagi nih. Ada metode 5 4 3 2 1. Apa tuh? Masih bola. Tapi ini yang main berapa tuh? 3-2-1 berapa orang yang main, coy? Apa tuh 5 4 3 2 1? Coba bujangnya nih. Gimana nih 5? 5 4 3 2 1. Limanya apaan tuh limanya? Limanya sebutkan benda di lingkungan sekitar, sebutkan 5 benda yang ada di sekeliling. Misalnya HP, kursi, bangku, laptop. Satu lagi. Tumbler. Lagi. Terus selanjutnya sebutkan 4 benda yang bisa Anda sentuh. Handphone 1, laptop 1, meja 1, kursi, tupperware 1. Udah, coba lagi. 3. Sebutkan 3 suara yang Anda dengar. Mobil. Kereta. Suara teman ngomong. Suara bujang. Lanjutkan dengan menyebutkan 2 bau yang bisa Anda hirup. Kretek nih. Bau apa lagi nih? Dan terakhir kenali 1 rasa yang ada di lidah Anda. Minum air putih contohnya nih. Rasanya apa nih bujang ini? Sehat. Bujang akik rasanya apa? Habis minum tuh rasanya manis. Tawar lah. Air putih. Air putih. Bukan anggur putih. Cara mengatasi gangguan kecemasan yang satu ini diyakini dapat menghentikan pikiran negatif yang membuat Anda gelisah. Itu. Berarti ini biar aware gitu sama lingkungan sekitar gitu ya. Biar sadar kita lagi di mana nih. Berhadapan dengan siapa gitu. Eling. 54321 formasi. 54321. Boleh dipasangin ini 54321. Menghindari minuman berkafein dan beralkohol. Yang tadi tuh, nggak boleh tuh. Alkohol, kopi, ya kan? Nggak boleh berlebihan, ya kan? Berlebihan nggak boleh. Memperparah gangguan kecemasan juga ya. Tidak hanya alkohol, kafein dalam bentuk kopi maupun teh juga dapat memicu dan memperburuk gejala kecemasan. Pokoknya apa-apa jangan Studi terlalu menunjukkan bahwa konsumsi kafein membuat seseorang merasa lebih gelisah, terlebih jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, yaitu dari 5 gelas per hari. Lebih dari 5 gelas per hari. Gelasnya berapa liter itu? Berapa liter itu gelas? Banyak juga ya. Banyak juga. 5 gelas sehari. Satu aja udah cukup. Melek. Apalagi 5. Nah, ini penting nih. Meluangkan waktu untuk diri sendiri. Me time. Ya kan, me time. Kalau lu ngapain me time-nya? Kalau gue sih biasanya nonton Film, streaming. Musik, dengerin musik. Gue sih SMS doi. Our time itu namanya. Me time tuh untuk diri sendiri. Lakukan sendiri. Kalau gue Spotify, boleh nggak sebut Spotify? Boleh lah, nggak apa-apa. Spotify 24 jam gue. Gue juga sih sama, dengar musik juga sih. Ya mah enak ada pasangan.
Iya, melakukan ini penting karena apa namanya nih, seringkali rasa cemas tuh bisa meningkat, ya kan? Hmm. Karena meningkatnya hormon stres. Nah, jadi kalau kita menyediakan waktu buat diri sendiri itu kita bisa rileks. Kayak tadi tuh Santai. rileks. Ibadah kali ya, meningkatkan diri Bisa, Tuhan. Boleh ibadah. Ibadah. Boleh. Selanjutnya apa nih? Bercerita kepada orang terdekat. Wah, curhat itu penting. Kok contekan gue beda nih? Yang berikutnya bukan itu. Benar. Yang kelima, Sama Yang kelima. Iya. Yang kelima. bercerita kepada orang terdekat, curhat atau menceritakan Nah, apa yang curhat. sedang Anda rasakan atau alami kepada orang yang Kalau di dipercaya. kali KPSI ada peer Support. Iya. Setiap kapan itu bersupport ke PSI? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Biasanya minggu ketiga ya. Sabtu Iya. minggu ketiga. Ayo Jadi ya, curhat ini penting juga, para apalagi bujang datang lah ke KPSI kita Iya. curhat Sobat bareng-bareng, bujang. sobat bujang. apalagi kepada orang yang dipercaya. Saya Iya. Kalau nggak dipercaya, ember. Ember. Gimana? Itu malah bikin cemas. Ini orang nyebarin cerita gue nggak nih ya? Gitu, ntar Jadi bikin mikirnya gitu. cemas. Tapi yang udah pasti aman kalau kita konseling sama psikolog Psikolog, klinis betul. atau psikiater. Kan Iya. mereka ada etika profesi. Iya. Nggak boleh bocor, ya kan? Rahasia pasien. Tapi ya kalau di KPSI sini sih aman, ya kan? Karena bersupport tadi, saling mendukung Ini mendukung sebagai muatan sesama. ya sama ODS. Kita bisa lebih memahami lah, saling memahami, ya kan? Itu sebagai alternatif cobalah mencari support group Di Support group, iya, disarankan kan? Nggak bohong support ini. KPSI. yang beranggotakan orang-orang dengan keluhan serupa. Iya. Sama kita. Oh, KPSI Support berarti. itu udah. Tapi banyak memang di member grup KPSI di Facebook, Udah mulai ini ya. banyak juga yang ya. teman-teman yang cemas, depresi, gabung juga gitu. Butuh support juga. Selanjutnya, tadi udah nih meluangkan waktu, Udah. apa lagi tuh? Waktu Nah, tadi. ini yang paling enak. Makan secara teratur. Teratur Ya, dan minum. minum cukup air. Minum lagi. Minum lagi. Kenapa tuh? Kenapa makan teratur dan minum? Dapat melupakan ketika sibuk atau merasa cemas, seorang dapat melupakan jadwal makannya. Padahal rendahnya kadar gula darah akibat terlambat makan dapat menyebabkan seorang lebih mudah emosi dan cemas. Kekurangan cairan atau dehidrasi juga dapat meningkatkan detak jantung dan memperburuk rasa cemas. Efektivitas cara mengatasi gangguan kecemasan di atas belum tentu sama pada setiap orang dengan gangguan kecemasan. Hal terpenting untuk meredakan kecemasan adalah kenali pemicu rasa cemas. Kemudian tentukan cara yang paling cocok bagi Anda untuk meredakannya. Jadi balik lagi intinya kenali dulu pemicunya. Apa sih yang pemicunya nih? Apa tadi ini masalah cemas nih. utang? Apa masalah kesehatan? Kerjaan, gitu. Percintaan. Cintaan. Bisa juga. Bisa juga. Kenali dulu. Doi nggak balas chat 5 hari kan pasti kepikiran kan. Pikiran. Mas. Tadi kan lu bilang kan me time-nya Sama SMS. doi, ya kan sama doi. Udah cemas duluan deh. Gitu. Jadi tadi dari seberapa macam cara tadi, dari ambil napas, buang napas, posisi 5 4 3 2 1 dan sebagainya tadi belum tentu cocok pada satu orang. Iya. Kan? Iya, Ambil yang mana yang cocok gitu bujangnya. Tapi nggak ada salahnya dicoba-coba. Semuanya aja coba. Cobain, nanti yang kira-kira pas yang mana nih. Iya. Gitu. Kalau gue biasanya yang cemas itu yang napas, Tarik napas ya. napas sama yang me time. time. Biasanya kalau me time juga ya ini, mohon maaf kalau gue nggak jawab WhatsApp gitu ya kan. Iya. Wah, lagi gila ngapain nih udah overthinking terus langsung kecemas ya. Iya, jadi kan gue lagi me time. Ya. Kalau bayangin aja lu film gue lagi suruh nonton, masa gue suruh balas dulu WA-nya. Ribet gitu ya kan. Kan bisa di pause. Iya. Cuman gue menganggap gue lagi nonton di bioskop, kagak bisa di pause. Ya, gaya bener ya. Ya gitu. Ya. Faktor. Jadi selanjutnya apa lagi nih? Apabila Anda kesulitan untuk menemukan cara mengatasi gangguan kecemasan yang paling sesuai, cobalah konsultasikan ke psikiater untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
terlebih jika gangguan kecemasan sudah menghambat aktivitas dan memicu pikiran untuk bunuh diri. Ya, nanti jadi kalau konsultasi dengan psikiater, kita diresepin obat buat anti cemas gitu. Supaya obat itu bisa membantu kita untuk lebih tenang paling enggak, ya kan? Relax. Bisa tidur tenang. Kalau dengan psikolog bisa nanti ada terapi, psikoterapi, kognitif, terapi perilaku kognitif biasanya tuh, ya kan? Menarik juga membahas soal cemas ini, dan hati-hati bisa menjadi petaka buat si pencemas kalau tidak ditangani. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita harapkan sobat bujang sini ya segera konsultasi bila sudah ada tadi gejala-gejala tadi, ada serangan panik, ada apa lagi tadi? Cemasan sosial ya. Sosial. GAD, generasi anxiety disorder. Itu. Boleh juga datang ke KPSI ya kan? Boleh. Mana tuh sekretariatnya KPSI? Ini infonya? Bukan gitu. Bukan. Alamat dulu. Di bawah ini. Malas ngucap. Jalan Buluh nomor 84 Cililitan, Keramat Jati. Sekarang kita mau promosi ini nih. Unboxing. Mau tahu lebih banyak tentang segi milenial? Scan. Kayak tinju nih. Ronde 1, ronde 2. Bujangnya nih, apa itu di situ? Kalau mau dukung KPSI dengan berdonasi, silahkan di-scan di sini. Boleh. Oke. Langsung masuk. Apabila ada sobat bujang ada pertanyaan, bisa langsung di komen ya. Komen. Boleh juga cerita pengalaman cemas. Sharing di kolom komen. Sharing is caring. Mau bertanya, bener banget tuh, sharing is caring. Gitu. Tapi ini ya, apa? Cemas tuh ada kaitan juga dengan fisik loh sebenarnya. Yang detak jantung hebat ya tadi itu kan. Psikosomatis namanya, psikosomatis. Perut mual, sakit perut gitu kalau cemas. Biasanya kalau mau ujian tuh dulu gua kayak begitu, sakit perut. Langsung ke fisik ya. Terus suka begini nggak kaki lu? Dulu pernah sering begitu. Ini juga lu bujang. Iya. Gua saking parah itu cemas nih, meja sampai getar. Meja ubin bolong. Ubin bolong. Lu kira gua bor. Iya, jadi ya biasanya kalau lagi begitu, lagi ada cemasnya udah mulai ada tanda-tandanya tuh ya, kalau udah mulai begini, ya kan. Terakhir. Oke, gitu aja. Terakhir dari kita ucapkan salam sehat jiwa ya. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.